Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2801. Benar. Kudengar kamu juga memiliki hubungan baik dengan cucu Dinkop. Dengan statusmu saat ini, kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Tetapi begitu kau menjadi tuan kelima, masalah itu tidak akan ada lagi. Di dunia mana ada perempuan yang menolak pria yang berjuang dengan kedua tangannya sendiri untuk menjadi penguasa kelima Hong Kong? Noah York menunjukkan ekspresi penuh kekaguman, seolah-olah ia mengagumi bakat besar. Ia merasa seakan hanya dialah yang mampu melihat jati diri Harvey York yang sebenarnya. Harvey tetap tenang. Ia sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Ia menyipitkan mata dan menunjukkan senyum tipis. Kita semua dewasa di sini, Tuan Ketiga York. Mungkin kamu bisa membodohi anak-anak dengan janji kosong seperti itu. Tapi, akan jauh lebih sulit membodohiku. Aku tidak suka bermain dengan tipu daya seperti ini, tapi aku tahu kau hanya mencoba memancingku dengan ketenaran, kemuliaan, dan kekayaan. Jika aku memberikan informasi itu kepada Selena Judd dan keluarganya runtuh karenanya, Julian York pasti akan naik ke tampuk kekuasaan. Aku yakin hal pertama yang akan ia lakukan bukanlah membahas soal tuan kelima Hong Kong. Ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuhku terlebih dahulu kan. Lagi pula, bagaimana mungkin kamu membiarkan orang luar sepertiku menyimpan rahasia sebesar itu? Kamu tidak akan mempercayaiku, bahkan jika kamu berusaha. Meskipun aku bersumpah padamu, hanya mayatku yang bisa meyakinkanmu. Bukankah begitu? Harvey menampilkan senyum tipis saat berbicara. Noah terdiam sejenak dengan tatapan terkejut di matanya. Ia tidak menyangka pria muda seperti Harvey mampu melihat sejauh itu. Ia memahami seluk-beluk keluarga kaya itu seperti telapak tangannya sendiri. Sungguh bakat luar biasa. Namun Noah tidak mengungkapkan perasaannya, meskipun ia memikirkannya dalam hati. Setelah menyalakan cerutu tipis dan menghembuskan asapnya, Noah tertawa terbahak. Kamu membuatku terlihat buruk, Tuan York. Itu sungguh fitnah. Aku memang berharap putraku naik ke tampuk kekuasaan. Jelas, aku menyukai kekuasaan dan otoritas, tapi ada batas yang tidak akan aku langgar. Aku ini seorang pebisnis. Aku hanya membuat keputusan yang menguntungkan. Membunuh bukanlah bagian dari caraku. Aku juga tidak punya keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Sambil memainkan pemantik di tangannya, ia menyipitkan mata. Bagaimana kalau begini? Jika kamu tidak mempercayaiku, aku akan menawarkan putriku untuk dinikahi. Mungkin kamu belum tahu, tapi aku punya anak lain selain Julian. Jika kamu menjadi menantuku, tidak mungkin aku membunuhmu kan? Bagaimanapun juga, aku tidak akan bermain-main dengan pernikahan putriku seperti itu. Noah kemudian menunjukkan foto putrinya di ponsel kepada Harvey dengan senyum hangat. Perempuan itu tampak sangat polos. Ia memiliki wajah cantik dan tubuh yang menawan. Benar-benar sosok yang mempesona. Noah tidak hanya menunjukkan ketulusan yang mendalam, tetapi juga kemurahan hati dan toleransinya, seolah ia tidak keberatan Harvey berspekulasi tentang dirinya. Sebaliknya, ia berniat membuktikan kepada Harvey bahwa ia akan menepati ucapannya. Bab 2802. Harvey York mengambil ponsel dari seberang meja dan menggulir foto-foto tersebut dengan senyum tipis. Harus kuakui. Aku terkesan bahwa kamu rela mengorbankan putri kandungmu demi ambisimu sendiri. Tapi, kamu memintaku menjadi menantumu. Tak usah dibahas dulu apakah aku mau atau tidak. Andai pun aku mau, kamu mungkin akan mengekang dan menghancurkanku setelah kamu selesai memanfaatkanku kan? Kamu pasti baru saja menyusun rencana untuk membungkamku melalui hubungan keluarga. Sudah pasti putrimu pun tak tahu bahwa dia dijual oleh ayahnya sendiri saat itu. Aku dulu tak mengerti seberapa jauh keluarga kaya bisa bertindak, tapi kini aku memahaminya. Harvey membanting ponsel ke atas meja, lalu menyipitkan mata dan menyilangkan kakinya.
Penawaranmu memang sangat menggoda, Tuan Ketiga York. Sayangnya, aku tidak suka bekerja sama dengan orang busuk sepertimu. Itulah sebabnya aku menolak tawaranmu. Bang! Noah York membanting meja dengan marah dan menunjukkan wajah penuh kemarahan. Kau benar-benar mengecewakanku, Harvey. Kau tahu berapa banyak orang yang ingin mendekat padaku tapi tak pernah mendapat kesempatan. Kau tahu berapa banyak orang yang ingin menikahi putriku, tapi tak pernah sekalipun kuperhatikan. Aku memberimu kesempatan untuk bangkit dan masuk ke dalam keluargaku, tapi bukan hanya kau tak menghargainya, kau malah memanfaatkannya untuk memfitnahku. Tidakkah menurutmu kaulah yang melampaui batas di sini? Sementara Noah masih berbicara, wanita yang berdiri agak jauh dan beberapa pengawal menatap Harvey seolah ia adalah orang bodoh. Mereka menganggap Harvey hanyalah pria dungu. Berkah yang takkan pernah didapatkan orang lain sepanjang hidupnya telah disajikan di hadapannya, namun ia menolaknya mentah-mentah. Dia pasti ingin mati cepat atau semacamnya. Aku yang melampaui batas. Harvey tertawa kecil. Aku bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk. Misalnya, aku bisa memberitahu Nyonya Jude tentang semua yang terjadi di sini hari ini. Aku yakin dia dan Tuan York bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berani sekali kau. Noah mendidih karena amarah. Kau pikir kau bisa keluar dari gedung ini hidup-hidup tanpa menerima syaratku? Tak ada lagi gunanya berpura-pura saat ini. Ekspresi duka di wajah Noah sangat jelas. Harvey mengangkat bahu. Apa? Kau sungguh berpikir bisa menahanku dengan segerombolan orang tak berarti ini? Jawab Harvey dengan tenang. Aku bisa saja menyimpan rahasiamu kalau kau mau. Berlututlah dan mohon padaku. Noah menyipitkan mata sambil menatap tajam Harvey, yang tampak sangat santai, sebelum akhirnya Noah meledak dalam tawa keras. Hahaha. Tidak buruk. Sama sekali tidak buruk. Tidak heran jika Vince dan Julian pun sampai mengalami begitu banyak kekalahan di tanganmu. Yang baru selalu menggantikan yang lama, kau tahu. Aku sudah melihat banyak sekali orang bertalenta dalam hidupku, tapi ini pertama kalinya aku melihat anak muda seangku ini. Kau sama sekali tidak tahu siapa dirimu, seberapa kuat kau, atau batasanmu. Tapi kau tetap bertindak seakan dunia ini milikmu. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat seseorang seperti itu. Kau harus tahu bahwa para pewaris keluarga bangsawan sekalipun akan memanggilku, Tuan Ketiga York, saat bertemu denganku. Bahkan jika aku memarahi mereka, mereka hanya bisa menerimanya dengan penuh hormat. Tapi seseorang dari negara H, bukan hanya tidak menghormatiku, meski dia tak punya kekuatan atau koneksi, dia bahkan berani mengancamku. Bab 2803. Noah York mengisap cerutunya sekali lagi lalu berdiri. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dirimu. Haruskah aku menyebutmu bodoh? Atau kau hanya terlalu sombong karena masih muda? Bagaimanapun juga, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku akan menunjukkan padamu seperti apa rasanya berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih hebat darimu. Pada saat ini, Noah tidak lagi berpura-pura sebagai seorang pebisnis. Ia memperlihatkan jati dirinya sebagai anggota kelas atas yang sejati. Tegas dan juga kejam. Harvey terkekeh. Kau pikir orang-orang ini bisa menyentuhku, Tuan Ketiga York? Ini belum cukup kan? Itu sudah cukup. Mereka akan bisa membuatmu sadar diri. Noah melirik perempuan di sampingnya dan berkata dengan tenang. Snow, tunjukkan padanya seperti apa puncak dari seorang King of Arms. Buat dia sadar bahwa kungfu payahnya tidak ada artinya bagi keluarga kaya seperti kita. Benar. Patahkan saja semua anggota tubuhnya. Jangan bunuh dulu. Aku masih menunggu dia menjadi penguasa Hong Kong berikutnya. Hanya setelah dia menerima semua syaratku, barulah dia boleh pergi. Mengerti? Seperti yang Anda perintahkan. Snow mengangguk sedikit sebelum melangkah maju, menghalangi jalan Harvey. Noah pun mengambil cerutunya dan berjalan keluar dari kantor dengan tenang, seolah semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Harvey tetap berdiri saat tiga pengawal mendekatinya. Mereka mengeluarkan senjata api dengan ekspresi dingin dan menanggalkan pelindung mereka.
Aku khawatir kau tidak bisa pergi begitu saja, Tuan York. Snow menyipitkan matanya ke arah Harvey dengan ekspresi tenang. Jika kau ingin keluar dari sini, kau harus menjadi penguasa kelima Hong Kong. Kau harus menerima ketiga syaratnya sebelum diizinkan pergi. Mengerti? Harvey tersenyum kecil sambil menilai Snow, lalu mengangkat bahu. Kau pikir bisa menghentikanku? Snow tersenyum tenang sebelum melemparkan mantelnya ke samping, memperlihatkan bahu dan tulang selangka yang indah. Ia mengenakan pakaian olahraga di dalamnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang menggoda. Di saat yang sama, pakaian itu memberinya keleluasaan gerak yang lebih besar. Namun, Snow tidak bermaksud agar Harvey menikmati penampilannya. Kau boleh mencoba, tapi setiap kali kau berusaha pergi, aku akan mematahkan satu tanganmu. Ucapnya dingin. Setelah itu, aku akan patahkan kakimu. Kau punya 4 kesempatan. Harvey tersenyum dan melangkah maju, bersiap meninggalkan tempat itu. Para pengawal maju ke hadapan Harvey dan mengacungkan senjata ke kepalanya dengan pandangan dingin. Bang! 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 Harvey melangkah maju, menerjang langsung ke arah para pengawal, dan merebut salah satu senjata mereka. Dengan santai, Harvey menarik pelatuknya. Dengan suara tembakan keras, semua pengawal ambruk ke tanah sambil menutupi luka mereka. Tubuh mereka bergetar hebat tanpa henti. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Meskipun Harvey tidak mengambil nyawa mereka, mereka tetap harus dirawat di rumah sakit setidaknya selama setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Bajingan. Snow tidak menyangka Harvey akan melawan sekejam itu. Matanya berkedut hebat saat melihat pemandangan itu. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan senjata perak. Ia lalu menarik pelatuk dan menembak ke arah kepala Harvey tanpa ragu sedikit pun. Bab 2804. Bang! Aroma mesiu menyebar di udara seiring melesatnya peluru. Itu adalah tembakan yang sangat menentukan. Sudah pasti, tidak ada sedikit pun keraguan atau belas kasihan dalam tembakan itu. Tujuan Snow adalah untuk menahan Harvey York di dalam ruangan ini. Sayangnya baginya, meski Snow cepat, Harvey jauh lebih cepat. Saat Snow menarik pelatuk, Harvey langsung menerjang ke arahnya dan menabrakkan tubuhnya dengan keras. Bang! Sebuah peluru nyasar menghantam langit-langit. Snow langsung terpental dan menghantam rak buku yang terbuat dari kayu bunga pir kuning Styport. Tubuhnya berdarah hebat, dengan banyak tulang yang patah. Senjata peraknya terlempar dari tangan dan berputar di lantai, tak lagi dalam jangkauannya. Kau King of Arms tingkat puncak. Hanya ini kemampuanmu. Harvey menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam. Ucapan itu cukup untuk membuat Snow merasa putus asa. Harvey enggan berkata lebih banyak. Ia meninggalkan kantor seorang diri. Ia lalu masuk ke dalam lift dan tiba di pintu depan. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Sekelompok pengawal mencoba menghentikan Harvey, tapi sudah terlambat. Harvey menerobos kerumunan dan mendekati bagian belakang mobil Maybach, lalu menarik pelatuk. Pintu yang seharusnya tertutup langsung terbuka, memperlihatkan wajah Noah York. Noah pasti sudah tewas jika mobil itu tidak dilapisi anti peluru. Harvey mengangkat bahu setelah melihat Noah masih hidup. Ia kemudian menembak para pengawal yang mencoba mendekatinya. Kau beruntung, Tuan Ketiga York. Tembakan itu tidak membunuhmu. Ucap Harvey sambil menyipitkan mata menatap Noah. Tapi lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Wajah Noah tampak sangat buruk. Ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka Harvey akan benar-benar menarik pelatuk. Yang lebih mengejutkan lagi, Snow, sang raja senjata tingkat puncak, ternyata tak mampu menahan Harvey. Semua itu di luar dugaannya. Namun karena pengalamannya, Noah berhasil menenangkan diri. Apa rencanamu? Tanyanya dingin sambil menatap tajam ke arah Harvey. Karena kau tidak mati dengan tembakan pertama, aku tak perlu repot menarik pelatuk lagi. Lagi pula, akan lebih menyenangkan untuk menghancurkan reputasimu yang selama ini kau bangun dengan susah payah. Harvey tersenyum hangat. Tapi, kalau aku membiarkanmu pergi begitu saja, suasana hatiku akan sangat buruk.
Bagaimana kalau aku jadikan kau berita utama, Tuan Ketiga York? Plak. Sebelum Noah sempat membuka mulut, Harvey langsung menamparkan wajahnya dengan punggung tangan. Tamparan itu benar-benar keras. Para wartawan yang berada di sekitar sejak tadi telah memperhatikan kejadian tersebut. Tamparan Harvey membuat banyak orang langsung menoleh. Harvey lalu meraih jas Noah dan menggunakannya untuk mengelap tangannya. Kemudian, ia melemparkan senjatanya ke dalam bagasi mobil sebelum pergi dengan santai. Noah terdiam membeku sambil menutupi wajahnya. Ia sangat terkejut dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, sebelum akhirnya tertawa kecil sambil menggertakkan gigi. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Benar-benar bakat muda yang luar biasa. Sialan kau, Harvey York. Aku akan mengingat semua yang telah kau lakukan hari ini. Nada penuh dendam terdengar jelas dari suara Noah saat itu. Pada saat yang sama, para wartawan gosip yang ada di sekitar tempat kejadian gemetar ringan, seolah musim dingin baru saja datang. Mereka mulai menyadari sesuatu. Noah tak akan ragu menghabisi nyawa mereka jika mereka berani menyebarkan apa yang telah terjadi hari ini. Bab 2805. Apa? Kakak ketiga membawa Harvey York pergi setelah keluar dari villa taman. Pengawal pribadinya, Snow, benar-benar dilumpuhkan. Bajingan itu bahkan menamparkan wajah kakak ketiga. Di dalam ruang VIP rumah sakit Hong Kong, Lexi York terperanjat saat sedang menelepon sambil mengupas apel untuk Vince York. Wajahnya dipenuhi ekspresi tak percaya setelah menutup telepon. Ia lalu membawa sepiring potongan apel ke meja Vince dan menusukkan tusuk gigi ke salah satu potongannya dengan hati-hati. Vince meletakkan laptopnya, melepaskan diri sejenak dari kesibukan urusan bisnisnya. Ia memandang Lexi dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lexi menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kakak ketiga. Dia pergi untuk menghentikan Harvey. Dan justru dia yang menderita akibatnya. Dia juga dipermalukan." Lexi lalu menjelaskan semua yang terjadi kepada Vince. Setelah menggigit sepotong apel, wajah Vince menunjukkan ekspresi heran. "Menarik. Julian York dicopot dari penegakan hukum keluarga York dan kehilangan wewenangnya karena Harvey. Tapi paman ketiga justru mengundangnya untuk berbicara di gedung kantornya. Apa dia mencoba bekerja sama dengannya? Apakah semua ini terjadi karena kesepakatan mereka gagal?" Vince menyadari bahwa situasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Seorang seperti Noah adalah pebisnis licik. Dia tidak akan melibatkan dirinya dalam hal yang sepele. Bukan hanya tidak bertanya tentang putranya sendiri, dia bahkan mencoba menciptakan kekacauan di balik layar. Itulah wajah asli Noah. Dapat dikatakan, si rubah tua itu memiliki motif tersembunyi lainnya di balik tindakannya ini. Adapun Harvey, Vince menggertakkan gigi hanya karena memikirkannya. Namun setelah dirawat di rumah sakit, Vince harus mengakui kekuatan Harvey setelah berkali-kali berhadapan dengannya. Jika dia masih menganggap Harvey hanya sebagai ancaman luar biasa, dia akan menderita lebih parah lagi. Dia tahu Harvey bukanlah manusia biasa, dan lebih dari itu, Vince merasakan bahwa Noah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Kakak ketiga ingin bekerja sama dengan Harvey. Tanya Lexi dengan wajah terpaku. Tidak mungkin. Putra kesayangannya hampir kehilangan nyawa karena Harvey. Kamu pikir dia bisa begitu saja menelan itu? Jika dia memiliki tujuan lain, maka dia pasti bisa. Vince mengerutkan dahi, meski ia masih belum bisa memahami maksud sebenarnya dari Noah. Jelas, ia tidak menyangka bahwa Noah, seorang yang tak pernah peduli soal kekuasaan, ternyata memiliki ambisi untuk mengangkat putranya menjadi penguasa baru keluarga. Vince tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Harvey terus berulah. Kalau bukan karena ia sedang mencoba membuat nenek York merasa bersalah dengan tetap dirawat di rumah sakit beberapa hari lagi. Ia pasti sudah turun tangan sendiri untuk menghadapi Harvey. Aku punya beberapa orang yang dekat dengan kakak ketiga. Akan kutanyakan apa yang sedang ia lakukan sekarang. Lexi tiba-tiba teringat sesuatu, lalu keluar dari ruangan dan menelepon nomor yang tidak diketahui.
Ia kemudian kembali dengan ekspresi wajah yang sangat buruk. Kamu benar, Vince. Ada alasan di balik semua tindakannya. Dia ingin menjadikan putranya sebagai kepala keluarga. Bab 2806. Apa yang kau katakan? Vince York terpaku sebelum kembali sadar. Sepertinya paman ketiga berusaha menyingkirkan posisiku tanpa membuat keributan. Tapi, apakah ada buktinya? Dia tidak akan pernah mengaku jika kita tidak menunjukkan bukti apapun. Lexi York kemudian menunjukkan foto di ponselnya kepada Vince. Menurut pernyataannya, dia mengatakan memiliki bukti tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Selain keluarga dari rumah ketiga, semua anggota keluarga lainnya terlibat. Dalam foto tersebut, tampak Harvey York dan Noah York sedang duduk berhadapan. Setelah mengamati sejenak, Vince bertanya dengan penasaran. Tapi dia juga terlibat dalam insiden itu. Jika dia menunjukkan bukti, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri sebelum sampai kepada kita? Mengenai sifat licik si rubah tua itu, pasti bukti yang dimilikinya sudah disiapkan sedemikian rupa untuk menguntungkannya. Jawab Lexi dengan tenang. Selain itu, sangat mungkin dia berniat menyerahkan bukti itu kepada Selena Judd melalui tangan Harvey. Dan karena Selena sangat mempercayai Harvey, dia pasti akan mempercayai bukti itu jika dikirimkan oleh Harvey. Dan jika Harvey menerima syarat Noah, kita pasti akan mengalami pertumpahan darah dengan keluarga dari rumah keempat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Lexi menghela napas menyesali situasi yang terjadi. Untungnya bajingan itu belum menyetujuinya. Dia memang sangat sombong, tapi bagus juga jika sekarang dia bersikap seperti itu. Vince merenungkan situasi tersebut sejenak. Apa yang diminta paman ketiga dari Harvey? Setelah Harvey setuju untuk bersaksi atas nama Julian York dan menyerahkan bukti kepada Selena, dia akan menjamin posisi Harvey sebagai penguasa kelima Hong Kong. Sungguh bajingan. Seru Lexi dengan wajah marah. Meskipun dia mencetak seorang ahli, apa dia pikir dia bisa mengangkat seorang penguasa kelima Hong Kong hanya dengan kemampuannya? Dia pikir siapa dirinya? Kita harus berhati-hati dengannya, Vince. Jangan biarkan dia menusuk kita dari belakang. Vince mengambil sepotong apel lagi dan menggigitnya perlahan tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Vince? Kakak keempat sedang menargetkan kita, dan sekarang bahkan kakak ketiga juga. Kakak kedua memang orang bijak. Dia fokus melatih ilmu bela dirinya, tapi semua orang tahu tujuannya sama dengan kakak ketiga. Kemudian, kemarahan Lexi berubah menjadi kekhawatiran. Jika mereka bekerja sama dengan kakak keempat, aku dan kepala keluarga mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka. Vince memikirkan situasinya sejenak. Tidak perlu terburu-buru. Selama Julian masih ditahan, paman ketiga tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Jika dia ingin naik ke tampuk kekuasaan, maka satu-satunya cara adalah membebaskan Julian terlebih dahulu. Tapi sayang, dari tampaknya, kasus Julian mungkin memang telah dirancang sejak awal. Jika kita sedikit memprovokasinya, paman keempat mungkin bahkan akan membunuh Julian sendiri. Adapun paman kedua, bukankah dia sedang mengisolasi diri untuk melatih ilmu bela dirinya? Aku akan mencari kesempatan untuk menemuinya. Aku yakin dia akan mendukungku seperti biasanya. Lexi menghela napas lega setelah mendengar rencana Vince. Kita memang membutuhkan dukungan dari kakak kedua sekarang. Kalau tidak, kita akan dikepung dari dua sisi sekaligus ketika kakak ketiga sudah cukup waktu mengatur segalanya. Bab 2807. Matahari sore di pelabuhan Victoria tampak menakjubkan. Harvey York duduk di atap kapal pesiar sambil membolak-balik puluhan surat kabar yang telah ia beli. Namun setelah selesai membacanya, wajahnya tampak sedikit murung. Ia tidak menyangka para wartawan begitu pengecut. Ia telah memberi mereka berita besar, tetapi mereka bahkan tidak berani melaporkan hal-hal yang menarik. Para wartawan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Vince York atau Noah York. Seperti yang diduga dari kalangan kaya dan berkuasa.
Bahkan media pun dikendalikan oleh mereka. Saat Harvey sedang meratapi keadaan tersebut, seseorang berjalan mendekat dan dengan santai duduk di kursi malas di sampingnya. Dia adalah Marcel York, pemimpin keluarga York dari Hong Kong. Ia mengenakan kemeja bermotif bunga ala Hawaii dan kacamata hitam besar. Kali ini ia datang tanpa pengawal. Jika Harvey tidak mengenalnya, ia pasti mengira pria itu hanya orang biasa di jalanan. Harvey menyodorkan secangkir kopi saat melihat Marcel berbaring santai. "Mengapa kamu datang ke sini hari ini, Tuan York?" Tempat ini diatur oleh Joanna Mendoza untuk Harvey. Lagi pula, ia sudah muak dan lelah dengan suasana di Hotel Three Seasons. Ia juga tidak bisa sembarangan pergi ke villa taman karena orang-orang bisa saja menyebarkan rumor. Itulah sebabnya Harvey ingin suasana baru. Setelah menerima secangkir kopi, Marcel tersenyum tipis. "Sejujurnya, aku bukan penggemar kopi. Minuman ini bisa memberi kita energi. Tapi kadang, juga bisa membuat kita linglung." Harvey menyipitkan mata sebelum tersenyum kembali. "Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu." Setelah hening sejenak, Marcel menjawab tenang. "Saudara keduaku menelepon. Kepala rumah kedua yang legendaris, Walter York. Pria yang sejak dulu terobsesi dengan seni bela diri." "Benar," jawab Marcel dengan ekspresi cemas. "Saudara kedua tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga. Dia hanya fokus pada seni bela diri. Tapi justru karena itu, statusnya dalam keluarga sangat tinggi. Dia setara dengan Nenek York, meskipun tidak sepenuhnya berada di atasnya. Kali ini dia menelepon untuk meminta bantuanku. Dia ingin kamu membebaskan Julian York," kata Harvey setelah berpikir sejenak. Mata Marcel berbinar. Ia tidak menyangka Harvey bisa menebak dengan begitu tepat. Ia mengangguk dan menjawab, "Benar. Tentu saja, dia tidak mengatakannya secara langsung. Dia hanya bilang bahwa dia mengagumi Julian dan bahwa Julian mungkin bisa mewarisi ilmunya di masa depan." Kening Harvey berkerut. "Bagaimana kamu berencana menangani hal ini?" "Sulit, tapi tetap harus dilakukan." Ia tertawa kecil. "Aku sedang menunggu seseorang datang untuk menemuimu. Tuan ketiga York. Apakah dia akan datang?" "Tentu saja. Kalau saja dia belum mengurus wajahnya yang babak belur dan harga dirinya yang hancur setelah ditampar olehmu, dia pasti sudah berada di sini sekarang," kata Marcel dengan nada serius. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Harvey dan Noah. Namun karena posisinya, ada hal-hal yang hanya bisa ia tafsirkan secara tersirat, bukan langsung. Harvey tidak keberatan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Namun tepat pada saat itu, ia menyipitkan mata sambil mengalihkan pandangan ke pintu masuk pelabuhan. Sebuah mobil Maybach mewah berhenti, lalu pintunya terbuka, memperlihatkan sosok Noah yang gagah dan berwibawa. Bab 2808. Noah York mengenakan jaket, memamerkan aura kalangan atasnya. Bekas tamparan di wajahnya sudah cukup ditangani oleh dokter. Tanda itu kini nyaris tidak terlihat. Namun saat Harvey York melirik, ia masih bisa melihat samar-samar bekas telapak tangan itu. Marcel York menatap ke atas dengan penasaran, tertarik melihat bagaimana Noah akan memainkan pertunjukan besar ini. "Benarkah itu kamu, Tuan York?" "Ah, Tuan York, kamu juga di sini." Noah datang tanpa diundang, lalu langsung naik ke kapal pesiar Harvey. Begitu sampai di atap, ia bertingkah seolah-olah akrab dengan Harvey. Sulit membayangkan bahwa sebelumnya ia berencana menekan Harvey dan justru malah ditampar di wajah. Harvey menyipitkan mata sedikit. Ia harus mengakui betapa liciknya pria tua licin ini. Harvey masih sangat ingat jelas tamparannya ke wajah Noah, tetapi pria itu bertindak seolah semuanya sudah dilupakan. Luar biasa. Namun, Harvey tidak berniat membiarkan Noah lolos begitu saja. "Dunia ini kecil sekali, Tuan ketiga York. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah kejadian tadi pagi. Bagaimana dengan tamparannya? Masih sakit? Pasti pengobatannya mahal kan? Aku minta maaf. Aku ini memang pemuda yang agak sembrono. Kadang-kadang kurang hati-hati. Bagaimana kalau begini saja?
Aku yang bayar biaya pengobatanmu. Sebutkan saja angkanya. Aku akan buatkan cek untukmu. Noah tetap tenang, seolah-olah tidak merasa terganggu sama sekali. Ah, itu bukan apa-apa. Tidak perlu dikhawatirkan, Tuan York, kata Noah sambil tersenyum. Sebelum kakak keempat mengambil posisi sebagai kepala keluarga, kami semua adalah saudara. Di medan perang, kami dihajar oleh musuh. Ketika kembali ke Hong Kong, kami dihajar oleh orang-orang kaya. Setelah itu, kami bersumpah akan bangkit bagaimanapun caranya. Dan sekarang kakak keempat sudah berada di sana, tak ada seorang pun yang berani meremehkanku. Bagaimanapun, aku adalah kakak ketiga Marcel. Tapi kalau aku jujur, sudah lama tidak ada yang berani menyentuhku. Kata Noah penuh kekaguman. Kadang, aku merindukan ditampar di jalanan. Tamparanmu langsung mengingatkanku pada masa lalu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jadi, untuk apa aku peduli? Tidak perlu kamu bayarkan biaya pengobatan atau apapun. Tidak usah repot-repot. Noah dengan santai membicarakan tamparan yang diterimanya dari Harvey sambil mengenang masa lalu, mencoba meraih simpati dari Marcel. Harvey kagum. Hanya rubah licik seperti Noah yang tahu cara menangani orang seperti Marcel. Tidak ada gunanya menggunakan kekerasan atau menjilat Marcel. Cara terbaik adalah membangkitkan nostalgia. Dan sebagai tuan ketiga York, betapa tidak tahu malunya ia datang sejauh ini hanya untuk melakukan hal seperti ini. Mengapa kamu datang ke sini, kakak ketiga? Langsung saja ke intinya. Kalau tidak ada urusan, sebaiknya kamu pergi. Aku sedang berbincang dengan Tuan York. Tidak pantas kamu berada di sini. Sudah lama kita tidak bertemu, kakak keempat. Aku rasa kita perlu minum bersama. Noah lalu dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Marcel. Hari ini aku minum kopi. Bukan teh. Jawab Marcel dengan tenang. Bab 2809. Noah terdiam membeku. Ia tidak sanggup mengambil cangkir itu. Sambil menyipitkan mata ke arah Marcel, Noah kemudian tertawa pahit. Sepertinya kakak keempatku sudah tidak punya perasaan lagi setelah terlalu lama menjadi kepala keluarga. Bicara saja. Jangan buang waktuku. Ucap Marcel dengan suara dingin dan penuh ketegasan. Noah ragu sejenak saat melihat sikap Marcel yang apatis dan tanpa emosi. Kakak kedua seharusnya sudah menghubungimu. Kata Noah pelan. Tolong lepaskan putraku. Kenapa? Tanya Marcel dingin. Dia anakku. Dia memang melakukan kesalahan, tapi itu bukan alasan untuk menghukum mati. Divisi Penegakan Hukum Keluarga York memang bertanggung jawab atas kasus ini, tapi aku yakin mereka akan menghormati keputusanmu juga. Dalam generasi ini, kita tidak punya banyak ahli waris laki-laki. Julian juga dianggap sebagai bakat besar. Aku tidak ingin masa depan anakku hancur hanya karena masalah ini. Kalau kamu mau, aku bahkan bersedia menjadikannya anakmu. Bagaimanapun juga, dia tetap keponakanmu. Kita semua ini keluarga. Kenapa harus saling melawan? Keselamatan mereka adalah jaminan kestabilan keluarga kita. Itu yang paling penting. Di antara generasi muda, hanya Julian yang bisa mendekati Vince. Tanpa Julian, Nenek York akan menaruh seluruh harapannya hanya pada Vince. Kalau itu terjadi, tidak butuh waktu lama sampai kamu kehilangan kekuasaanmu. Noah menunjukkan ekspresi tulus saat berbicara, berharap bisa meyakinkan Marcel. Berhenti bicara omong kosong. Namun, Marcel tetap bersikap dingin. Bahkan, ia sama sekali tidak menggubris kata-kata Noah. Aku bisa saja membebaskan Julian. Kalau aku melakukannya, aku juga akan mendapat dukungan dari kakak kedua. Tapi biar kutanya, apa yang siap kamu korbankan? Noah terdiam. Ia tidak menyangka Marcel akan berkata seperti itu. Ini bukan gaya Marcel yang biasanya. Namun begitu, Noah tahu ini adalah kesempatan langka. Ia mengangkat kepalanya, menatap Marcel dan berkata pelan. Jika kamu bebaskan anakku, aku bersedia memberikan apapun yang kamu minta. Kalau begitu, berikan semua bukti yang kamu siapkan untuk Tuan York.
Aku ingin semuanya. Meski Marcel tampak tetap acuh saat mengucapkannya, wajah Noah langsung berubah menjadi kaget dan panik. Berikan itu padaku, dan aku akan bebaskan Julian. Bukan hanya itu, aku bahkan akan mengembalikan posisinya. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah kebenaran. Noah terdiam beberapa saat. Lalu, ia menelepon seseorang. Tak lama kemudian, seseorang mengirimkan sebuah kotak kardus. Kotak itu penuh dengan berbagai dokumen dan rekaman video. Karena usianya yang sudah lama, isi kotak itu mengeluarkan bau tak sedap yang bisa tercium dari kejauhan. Harvey menyipitkan mata saat melihat kotak itu. Dari situ, ia tahu kesepakatannya dengan Noah tidak bisa lagi dipenuhi. Di saat yang sama, Harvey merasa kagum pada Marcel. Jelas, ada seseorang yang membocorkan seluruh percakapan antara dirinya dan Noah kepada Marcel. Bisa dipastikan, Noah benar-benar tidak menyadarinya. Sampai titik ini, pasti ada banyak mata-mata yang menyamar sebagai orang-orang kepercayaannya. Dalam kondisi seperti ini, sehebat dan secerdik apapun dirinya, Noah tak akan memiliki peluang untuk menang. Bab 2810. Setelah Noah pergi, Harvey berdiri dan mengambil berkas tersebut. Ia membalik-balik halaman sebelum bertanya dengan tenang. Pertunjukan apa yang sedang kamu mainkan sekarang, Tuan York? Karena kamu sudah tahu semua ini berasal dari Noah, kenapa tidak langsung ambil saja darinya dan memberikan keadilan untuk putramu? Kenapa repot-repot seperti ini? Kamu membebaskan Julian dan memulihkan posisinya hanya demi ini. Kelihatannya sia-sia saja. Aku mendapatkannya sendiri. Itu berbeda jika orang lain yang memberikannya. Setidaknya di hadapan Nenek York. Selain itu, membebaskan Julian memang penting bagiku. Kalau tidak, aku takkan punya alasan untuk membebaskan putriku sendiri. Pupil mata Harvey menyempit. Sepertinya Marcel telah memulai rencananya. Ulang tahun Nenek York akan menjadi hari yang luar biasa. Harvey tertawa kecil, terhibur. Kalau begitu, aku juga ingin undangan ke pesta ulang tahun Nenek York, Tuan York. Aku akan merasa rugi jika tidak menyaksikan pertunjukannya langsung. Marcel menatap Harvey dalam-dalam sebelum tersenyum tipis. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak ingin datang, aku akan pastikan menyeretmu ke sana sendiri. Pada hari ulang tahun Nenek York, tuan keluarga berikutnya akan dipilih. Ini adalah acara besar. Akan sangat memalukan jika kamu tidak ikut serta. Kalau begitu sudah jelas. Aku pasti akan datang saat waktunya tiba. Jawab Harvey tanpa basa-basi lagi. Karena Marcel telah memutuskan untuk membebaskanku ini, itu berarti ia telah mempertimbangkan saran Harvey. Harvey merasa sangat senang. Jika ku ini terpilih sebagai pemimpin keluarga yang baru, wajah Vince dan yang lainnya pasti akan sangat lucu untuk disaksikan. Benar. Aku sudah menghubungi Dragon Cell sebelumnya, dan mereka akan segera membebaskan ku ini. Secara logika, akulah yang seharusnya menjemputnya karena aku ayahnya. Namun, ini agak terlalu rumit bagiku, terutama dengan statusku saat ini. Bisakah kamu yang menjemputnya sebagai gantiku? Dia ingin aku menjemputku ini. Harvey mengernyit, tetapi akhirnya mengangguk juga. Tentu saja. Baiklah, semua yang ingin aku katakan sudah aku sampaikan. Sekarang aku harus kembali dan mulai bekerja. Ngomong-ngomong, ada apa dengan kapal pesiar ini? Kamu sebaiknya tinggal di villa taman saja. Kamu adalah tamu kami. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lagi pula, Selena dan aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Marcel bertingkah seolah sedang menatap calon menantu. Ia pun segera pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. Mata Harvey sedikit berkedut, dia bukan orang bodoh. Dia tahu persis mengapa Marcel memintanya menjemputku ini dan tinggal di villa taman. Pria itu sedang mencoba menjodohkan dia dan ku ini. Sayangnya, Harvey dan ku ini sama sekali tidak memiliki ketertarikan satu sama lain. Rencana matang Marcel sudah berantakan sejak awal. Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Joanna. Coba beritahu Vince kalau Julian dan ku ini dibebaskan, tapi jangan terlalu mencolok.
Kita akan menyaksikan pertunjukan besar di Hong Kong dan Las Vegas.